Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahida Hanasya Fitrai. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang memiliki bisnis di usia muda. Boleh perkenalkan diri? Baik, halo Kak Hita. Terima kasih udah memberikan kesempatan saya untuk diwawancarai kayak gini ya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Wahyu, usia saya 21 tahun dan sekarang saya sedang menjalani bisnis konter HP dan juga kuliah kayak gitu. Terima kasih atas ketersediaan kakak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Pertama saya ingin bertanya, sejak kapan kakak memulai bisnis konter HP atau pulsa ini, kak? Kalau untuk sejak kapannya, tepatnya saya lupa ya Kak. Seingat saya itu ketika awal-awal pandemi itu. Ya beberapa tahun yang lalu ya itu berarti ya. Mungkinan awal pandemi itu Kak. Oh, lalu kalau boleh tahu, konter kakak ini melayani apa aja tuh, kak? Kayak mungkin apa aja sih pelayanannya dalam di konter HP kakak ini? Kalau untuk pelayanannya di awal-awal dulu itu saya melayani jual beli pulsa kayak gitu Kak. Kemudian setelah masa pandemi itu kan mulai banyak pembelajaran yang secara online kayak gitu. Jadi jual beli paket data itu sangat menguntungkan gitu ya Kak di masa-masa itu. Kemudian selain itu saya juga memperjualbelikan token listrik. Nah sekarang kan sudah banyak ya listrik itu yang menggunakan pulsa kayak gimana. Di situ juga menjadi salah satu usaha untuk memperjualbelikan token pulsa, listrik, kemudian juga beberapa aksesoris HP kayak gitu. Oh iya. Lalu kakak kenapa sih memilih usaha konter HP ini? Kalau untuk kenapa memilih? Nah, Iya. kalau di sini saya lihat tuh dari peluangnya dulu ya, Kak. Sebenarnya awalnya saya juga nggak percaya gitu bisa membangun usaha ini gitu. Nah, awalnya itu kepikiran karena ini jam sekarang itu kan semua orang itu sudah menggunakan HP. Kemudian di lokasi tempat saya berusaha ini masih jarang ada usaha konter kayak itu. Mereka yang mau membeli paket data atau pulsa itu harus berpergian lumayan jauh gitu. Jadi lokasinya di sini lumayan strategis karena belum banyak yang usaha konter. Kemudian selain itu ketika masa pandemi itu kan banyak pembelajarannya online, jadi di situ banyak orang yang membutuhkan paket data gitu. Jadi lumayan masa pandemi itu lumayan ini sangat-sangat menguntungkan ya Kak untuk jual beli paket datanya. Kemudian selain itu juga kita tahu bahwa semua kalangan itu udah menggunakan HP gitu. Bahkan anak-anak yang usia 2 atau 3 tahun itu setiap harinya mereka hampir 24 jam itu pegang HP kayak gitu. Mereka bisa scroll TikTok, scroll YouTube dan lain sebagainya gitu. Itu kan pasti membutuhkan paket data gitu, pulsa lah atau paket data kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu pikiran saya untuk membuka usaha ini sih Kak. Oh, gitu ya, kak. Lalu kakak mengelola konter ini sendiri atau dengan orang lain, kak? Oke, kalau untuk mengelolanya sendiri gitu, konter ini kan ya walaupun nggak besar gitu ya Kak, saya juga nggak bisa mengelolanya sendiri gitu. Saya memerlukan bantuan dari keluarga saya pastinya untuk mengelolanya, karena kan saya nggak bisa stay nih di sini terus gitu. Saya juga harus kuliah dan juga ada beberapa agenda lainnya kayak gitu. Nah, jadi terkadang saya meminta bantuan keluarga saya untuk membantu mengelola usaha ini. Lalu di mana sih, kak, tempat kakak biasanya membeli kayak misalnya voucher, pulsa atau aksesoris HP lainnya gitu, kak? Oke, nah kalau untuk biasanya membeli di awal-awal tuh saya punya kenalan dulu, punya channel gitu Kak yang mengajari saya untuk melakukan usaha ini gitu. Kemudian lama-kelamaan ada beberapa masing-masing provider kartu itu datang ke sini sales gitu Kak, sales untuk menawarkan provider mereka, setiap provider mereka. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang datang ke sini otomatis kayak gitu. Kemudian untuk yang aksesoris HP, nah ini terkadang saya ini membeli melalui toko online gitu Kak. Kan biasanya melalui toko online tuh ada beberapa kali misalnya diskon atau gratis ongkir dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu bisa menambah keuntungan bagi usaha saya juga kayak gitu.
Terus Kak, konter Kakak ini sekarang sudah ramai pelanggan atau gimana sih Kak cara Kakak mempromosikan konter HP Kakak ini ke masyarakat luar atau masyarakat sekitar gitu Kak? Kalau untuk promosi ya, sebenarnya saya nggak terlalu melakukan promosi gitu. Kayak dari tetangga-tetangga saya yang memang sudah tahu itu langsung datang ke sini gitu. Kan saya tadi di awal juga bilang bahwa konter di sini juga rada jauh gitu, lumayan jauh. Jadi mereka yang deket-deket sini datang ke sini untuk beli voucher data di sini. Kemudian setelah itu ada beberapa orang yang berkata bahwa konter saya ini kan lumayan murah dibandingkan dengan beberapa konter lainnya gitu. Nah, itu juga menjadi satu alasan mereka untuk datang ke sini. Jadi mereka kayak cerita ke temennya atau ke orang lain kayak gitu loh Kak. Jadi apa ya namanya? Ketok tular gitulah Kak. Iya. Jadi ya dari situ mungkin Orang ke orang oh gitu ya? iya, orang ke orang kayak gitu, jadinya mereka kenal, tahulah lokasi ini kayak gitu. Oke. Terus bagaimana sih perasaan Kakak memulai bisnis ini dari nol banget sampai bisa dikenal masyarakat sekitar gitu? Maksudnya bisa berkembang sejauh ini gitu loh Kak? Kalau untuk perasaannya sendiri ya Kak, perasaannya saya mesti sampai titik ini pun masih nggak percaya, kemudian bangga dengan diri saya sendiri gitu. Yang awalnya cuma iseng atau mungkin coba-coba untuk membuka usaha kayak itu yang belum tahu gimana jangka panjangnya seperti apa kayak gitu, dan sampai di titik ini alhamdulillahnya sudah bisa sejauh ini, bisa seramai ini kayak gitu, itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa untuk saya. Dan saya berharap juga dari teman-teman kakak mungkin atau teman-teman usia saya itu bisa mencontoh lah kisah-kisah beberapa inspiratif gitu, bahwa di usia muda itu juga bisa untuk melakukan usaha kayak gitu, nggak cuma fokusnya bermain atau mungkin bekerja di beberapa perusahaan kayak gitu. Kita juga bisa menciptakan usaha sendiri kayak gitu sih Kak. Menciptakan lapangan kerja buat orang Pekerjaan, lain gitu iya ya? betul. Oke. Terus apa sih Kak pesan Kakak buat pemuda sekarang untuk bisa mengikuti kayak Kakak gitu loh? Kayak motivasinya tuh apa sih Kak? Motivasinya ya, yang pasti tuh sebelum kita melakukan usaha, ya yang pasti jangan takut untuk mencoba kayak gitu. Terus usahalah sekuat yang kita bisa gitu. Yang penting adalah kita percaya diri kita bisa. Terus saya juga selalu ingat sebuah quotes yang mengatakan bahwa jangan takut untuk mencoba kayak itu, karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil kayak gitu. Dan saya buktikan sekarang kayak itu, saya bisa sampai di titik ini. Saya awalnya yang mencoba, dan menurut saya ini mungkin bisa dicontoh juga buat teman-teman kita ya seusia kita seperti ini, untuk mulai membuka diri keluar dari zona nyaman mereka masing-masing kayak gitu, untuk bisa berusaha lah kayak gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak udah banyak memotivasi kita semua. Mungkin di sini kita semua bisa mencontoh kerja keras Kakak selama ini. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas waktu dan informasi yang telah Kakak berikan. Mungkin di lain hari saya juga bisa berkunjung ke counter Kakak ya, untuk Saya tunggu. untuk belajar lebih dalam lagi ya sama Kakak. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.